Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Tentunya dalam kondisi sehat selalu kan? Perkenalkan, nama Ibu Siti Khotijah. Materi MPL selanjutnya yaitu tentang tata krama siswa. Oke, tolong disimak baik-baik ya. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda melatih Anda cara makan, cara minum, cara menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong. Tahu kan kedondong apa itu? Yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian. Tahu kan Anda apa itu buah durian? Penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti buah kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti buah durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Oke. Macam-macam tata krama. Tata krama dalam pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia, dan komunikasi pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Perlakuan orang lain,
sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Kemudian, kenal dulu baru sayang. Makin kenal, makin sayang. Tak kenal, maka makin tak sayang. Tata krama perkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Tata krama bertamu, hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara, contoh, berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Kemudian, jangan memotong pembicaraan orang lain. Perhatikan, Anda berbicara dengan siapa? Sekarang tata krama berpenampilan. Cara menggunakan pakaian. Kalau memakai seragam sekolah harus dimasukkan. Pakai dasi, pakai sabuk hitam, serta pakai seragam sesuai dengan ketentuan hari pada waktu itu. Jadwal berpakaian. Pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Jangan memakai seragam sekolah, seragam dinas yang biasa dipakai di hari selain olahraga. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempatnya. Jangan Anda ke sekolahan memakai baju tidur, memakai celana pendek, apalagi memakai baju yang tidak sopan. Sekarang cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. Selanjutnya, tata cara makan. Cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Berdoa sebelum makan. Tata cara menggunakan fasilitas umum. Buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Jangan membuang sampah di belakang jendela atau di paret. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Selanjutnya yaitu contoh selanjutnya, sopan berkendara di jalan. Demikianlah materi tata krama. Selanjutnya kita ucapkan semangat SMAP 10. Oke, semangat SMAP 10. Yes, SMAP 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi struktur kurikulum SMP Negeri 1020. Berbicara masalah struktur atau muatan kurikulum, maka kurikulum yang dipakai di SMP itu merupakan lanjutan dasar dari kurikulum yang berlaku di SD selama ini, yang dikenal dengan nama kurikulum 2013. Di struktur yang digunakan di SMP secara umum adalah sama dengan struktur kurikulum yang diberlakukan di SD, terutama mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 sekolah dasar. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa di SD itu mulai dari kelas 4, struktur kurikulum itu dinamakan tematik. Artinya satu tema memuat berbagai mata pelajaran. Seperti satu tema itu memuat mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, ada IPA,
ada SBK, dan ada IPS. Nah, kalau di SMP satu tema tunda lagi berlaku seperti itu, jadi sudah dipisah. Jadi setiap mapel itu berdiri sendiri. Contoh, bahasa Indonesia diberi beberapa jam tatap muka. Lanjut. Nah, perhatikan slide. Jadi struktur kurikulum di SMP secara umum adalah terdiri dari 10 mata pelajaran dengan alokasi yang berbeda-beda. Contoh, misalnya pendidikan agama Islam, keterangannya di situ adalah jumlah jam 3 pelajaran. Artinya, kalau dalam penjelasan tatap muka pendidikan agama Islam itu diselenggarakan dalam waktu 3 kali 40 menit. Jadi alokasi yang agak berbeda waktu di SD. Di SD itu adalah 1 jam tatap muka itu dialokasikan 35 menit. Kalau di SMP 1 jam mapel itu dialokasikan sebanyak 40 menit. Itu perbedaan dasar antara struktur kurikulum di SD dengan di SMP. Berarti kalau pendidikan agama Islam dialokasikan 3 jam pelajaran per minggu, berarti setiap peserta didik itu akan mendapatkan pelajaran agama Islam 3 kali 40 menit dalam 1 pekan, dalam 1 minggu. Oke, dalam slide ini kita bisa perhatikan 10 mapel. Nah, udah. Yang kita pelajari tadi di slide 2 itu adalah struktur kurikulum yang dinamakan kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler itu artinya pembelajaran yang diterima yang berlangsung secara tatap muka di hari-hari formal. Nah, di dalam struktur kurikulum ada 2 jenis. Ada yang disebut intra yang sudah kita jelaskan di slide 2 yang terdiri 10 mapel, dan pelaksanaannya itu biasanya kalau berlangsung secara normal itu berlangsung secara tatap muka normal. Tetapi masa pandemi seperti ini, mau tidak mau intrakurikuler itu kita laksanakan semuanya dalam kelas virtual, daring, tanpa tatap muka. Lanjut. Itu intrakurikuler. Selain intrakurikuler, kegiatan siswa selama menempuh pendidikan SMP yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu namanya di luar kurikuler, di luar yang struktur seperti itu, dan biasanya dilaksanakan di luar dari mapel tersebut, namanya ekstrakurikuler. Di SMP 10, khususnya di SMP 10 ada 2 ekskul ekstrakurikuler, ada namanya ekstrakurikuler wajib, ada yang namanya ekstrakurikuler pilihan. Wajib itu biasanya pramuka seluruh siswa harus mengikuti. Kalau ekskul pilihan biasanya maksimal 1 siswa mengampu maksimal 2 mapel. Nah, mapel kegiatan ekstrakurikuler ini akan dijelaskan sendiri nanti di materi selanjutnya. Hasil pembelajaran dari struktur kurikulum dari 10 mapel pelajaran itu akan dituangkan dalam bentuk hasil laporan yang disebut dengan rapot siswa atau rapot semester peserta didik. Di laporan, jadi rapot siswa itu diterjemahkan dari 3 penilaian dasar. Jadi yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian ilmu pengetahuan atau kognitif, kemudian yang ketiga adalah pengolahan nilai keterampilan. Saya ulangi lagi bahwa rapot
Dalam rapot itu ada 3 nilai yang terlampir yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua adalah penilaian kognitif atau nilai pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan nilai keterampilan. Bahas satu persatu. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana cara menilai penilaian sikap seorang guru atau seorang peserta didik yang akan dituangkan di dalam rapot? Ulangi, bagaimana cara menilai sikap orang siswa atau peserta didik yang nantinya akan dituangkan ke dalam penilaian rapot. Dalam pembelajaran SMP, skenario bagaimana mengumpulkan nilai sikap itu, yang pertama adalah dari masing-masing guru mapel. Jadi, yang pertama skenario-nya adalah dari guru mapel. Setiap guru mata pelajaran akan memberikan penilaian autentik yang melalui namanya jurnal. Jurnal ini bisa observasi langsung dari guru, bisa penilaian antar teman dari selama proses pembelajaran. Cakupan atau jurnal sikap dari mapel ini nanti akan diramu, akan dikumpulkan ke wali kelas, kemudian wali kelas nanti akan memberikan ke guru BK. Jadi, nilai sikap nanti adalah cakupan nilai yang didapat dari kumpulan nilai-nilai sikap selama siswa itu melakukan proses pembelajaran selama 1 semester yang terkumpul nanti yang berpusat di wali kelas. Setelah wali kelas nanti diramu oleh BK. Secara umum sikap yang dinilai ada 2. Yang pertama adalah nilai spiritual, kemudian yang kedua adalah nilai sikap. Yang namanya spiritual itu berarti nilai-nilai yang berkaitan dengan asasi ketuhanan. Bagaimana nilai-nilai yang terlihat siswa itu yang berhubungan dengan nilai ketuhanan. Contoh, misalnya kebiasaan membaca doa sebelum melaksanakan kegiatan itu, kebiasaan mengucapkan syukur ketika setelah melakukan sesuatu kegiatan di kelas. Kemudian yang kedua adalah sikap sosial. Sikap sosial ini adalah sikap yang terlihat dalam interaksi siswa dengan siswa di dalam kelas. Contoh, sikap sosial yang sering misalnya toleransi, kerjasama, gotong royong, jujur, dan sebagainya. Itulah nanti yang akan terekam selama 1 semester dalam rapot. Yang penting, yang menjadi masalah yang harus kita garis bawahi bahwa ini menjadi catatan yang sangat penting sebagai seorang pendidik terhadap anak didiknya atau sebagai siswa, bahwa yang perlu orang tua tahu bahwa kriteria ketuntakan sekelas ini sangat wajib, bahwa anak dikatakan bisa naik kelas itu apabila bisa mencapai nilai sikap minimal B baik yang tertuang dalam rapot 2 semester. Selanjutnya, penilaian kedua yang dikatakan dalam rapot adalah penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Jadi, setiap mapel pelajaran itu memiliki 2 kompetensi dasar. Pertama adalah kompetensi dasar yang memuat nilai pengetahuan dan kompetensi dasar yang memuat kompetensi pengetahuan. Dan biasanya simbolnya adalah 3 untuk kompetensi pengetahuan dan 4 untuk kompetensi keterampilan. Nah,
Pada slide ini akan kita bahas adalah yang berkenaan dengan nilai pengetahuan. Bagaimana cara menilai penilaian pengetahuan dalam satu semester yang dituangkan dalam rapor? Skenario-nya seperti ini. Setiap mata pelajaran memiliki kompetensi dasar. Nah, setiap kompetensi dasar itu maka guru akan melaksanakan atau akan memberikan setiap sub pokok bahasan dari kompetensi dasar pengetahuan itu akan memberikan tugas yang namanya lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Nah, kumpulan dari lembar kerja peserta didik atau yang disingkat LKPD. Jadi kumpulan dari LKPD itu akan dijadikan yang namanya penilaian harian. Penilaian harian. Nah, penilaian harian dalam satu semester itu tergantung dari guru. Apakah setiap KD itu dilakukan penilaian harian atau gabungan dari 2 KD penilaian harian. Jadi minimal 1 KD itu seorang guru melakukan penilaian harian. Jadi penilaian harian itu nanti PH penilaian harian itu kumpulan nilainya adalah ulangan harian dengan tugas-tugas LKPD tadi. Tugas LKPD. Jadi ini disebut dengan hasil penilaian harian. Oke, saya ulangi lagi. Jadi nilai awal yang dikumpulkan seorang peserta didik dari aspek pengetahuan itu adalah hasil penilaian harian dari masing-masing KD. Hasil penilaian harian. Lanjut. Skema penilaian pengetahuan di SMP dalam satu semester ada 3 skenario. Pertama dari penilaian harian yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua ada namanya penilaian tengah semester atau PTS. Penilaian setengah semester. Jadi satu semester itu berlangsung selama 6 bulan. Berarti tengah semester itu kita bagi 2 berlangsung setengah semester. Jadi semester ganjil mulai dari Juli sampai Desember. Pertengahannya adalah Oktober. Jadi minggu kedua atau minggu ketiga Oktober itu akan diadakan PTS. Kemudian di Desember itu akan diadakan penilaian akhir semester. Jadi penilaian pengetahuan itu diambil dari 3 aspek. Pertama adalah HPH, penilaian harian. Kemudian yang kedua adalah penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester. Jadi itulah pengetahuan. Itulah penilaian pengetahuan yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam satu semester. Perhatikan slide ini. Jadi hasil penilaian kognitif itu yang dari 3 aspek tadi, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Kemudian akan diramu jadi rata-rata dari 3 penilaian tadi, harian, penilaian tengah semester, kemudian di penilaian akhir semester. Perhatikan slide ini. Perhatikan. Jadi KKM di SMP Negeri 10 ini kita menggunakan istilah kriteria ketuntasan minimal tunggal. Artinya semua mata pelajaran yang di SMP 10 ini KKM-nya ketuntasan dikatakan tuntas belajar seorang siswa apabila mencapai nilai pengetahuan 75. Jadi asumsinya begini. Berarti kalau seorang peserta didik, seorang siswa memperoleh rata-rata dari 3 penilaian kognitif tadi itu, rata-rata kan kurang
dari 75, berarti anak itu tidak tuntas. Berarti nilai rapot itu ada nilai, ada simbol, ada nilai, ada simbol. Contoh, kalau kurang 75 berarti dia simbolnya D, kurang. Kalau anak itu memperoleh minimal 75 sampai rentang 82, berarti kita akan beri predikat C, 84 sampai 92, baru predikat baik. Jadi perhatikan rapot nanti. Jadi kalau kurang dari 75 berarti anak itu predikatnya kurang dan dinyatakan tidak. 75 sampai 83 itu baru kategori cukup. Itu adalah rentang nilai. Ini juga berlaku nanti di pengetahuan. Perhatikan. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan itu berkaitan dengan kemampuan seseorang peserta didik dalam menunjukkan keterampilan dalam menguasai suatu kompetensi dasar. Jadi dalam struktur SMP itu setiap bab, setiap materi memiliki kompetensi dasar yang disebut kompetensi dasar keterampilan. Di dalam struktur pembelajaran, simbol KD-nya kompetensi dasar itu adalah kodenya 4. Kalau katakan 41 berarti kompetensi keterampilan untuk materi bab pertama. Penilaian keterampilan itu apa? Penilaian keterampilan jadi di satu semester itu seorang peserta didik minimal diberikan kompetensi dasar keterampilan minimal 2 KD, paling minimal 2 KD. Kompetensi keterampilan itu siapa? Bisa menurut praktik, bisa berupa praktik, bisa berupa proyek kerja, atau bisa berupa portofolio. Jadi setiap praktek, ada praktek, kemudian ada untuk kerja, ada portofolio, atau ada proyek yang diberikan oleh seorang guru mapel ke siswa tersebut. Jadi keterampilan ini, kompetensi dasar keterampilan ini adalah kompetensi dasar yang berkaitan dengan kemampuan seorang siswa, skillnya yang dilatih. Contoh, misalnya mapel bahasa Indonesia, misalnya dalam kompetensi dasar sastra. Jadi sastra misalnya puisi, kompetensi dasarnya kalau berkaitan dengan pengetahuan itu adalah teori bagaimana cara membuat puisi. Tapi kalau dalam kompetensi keterampilan adalah bagaimana pengetahuan tadi diterapkan ke dalam skill, misalnya membaca puisi, membuat dan membaca puisi di hadapan teman. Ini yang namanya kan praktek. Dan mapel-mapel mata pelajaran lain juga seperti itu. Nah, penilaiannya gimana? Sama dengan tadi, akumulasi nilainya. Nanti kalau mencapai nilai 75, minimal 75 berarti di kategori tuntas. Selanjutnya, kita bahas kriteria ketuntasan kenaikan kelas. Seorang peserta didik SMP Negeri 10 memiliki dikatakan bisa naik kelas apabila memenuhi sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2 semester sedang langsung. Kemudian yang poin B ini yang penting, sikap baik. Jadi harus memiliki nilai afektif, nilai sikap yang baik. Di depan tadi kita sudah bahas sikap itu apa? Ada 2, atau nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Spiritual dan sosial diramu minimal memiliki predikat baik. Jadi nilai spiritual atau nilai sikap sosial yang baik. Lanjut.
Kriteria ketuntasan belajar selanjutnya adalah menyelesaikan semua mapel, tidak boleh ada 2 mapel, lebih dari nilai 2 mapel yang tidak tuntas. Ulangi, jadi kriteria kenaikan kelas yang pokok ada 2. Dan yang pertama adalah memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik yang mana? Jadi minimal deskripsinya adalah baik, diperoleh dari nilai sikap dan nilai spiritual. Dan yang kedua adalah seorang peserta didik, siswa tidak boleh memiliki 2 nilai di bawah 75. Jadi tidak boleh memiliki 2 mapel, lebih dari 2 mapel yang memiliki nilai kurang dari 75. Demikianlah penjelasan singkat mengenai struktur kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 10 Jadi pada prinsipnya bahwa kurikulum ini sebenarnya adalah lanjutan dari kurikulum 2013 yang berlaku di SD. Nah, kurikulum 2013 di SD itu mulai dari kelas 4, kelas 5 kurang lebih sama. Dan bagaimana strategi pembelajaran? Strategi pembelajarannya sama. Jadi pada K13 itu yang ditekankan adalah pembelajaran yang berbasis saintifik, yang pada muaranya adalah yang akan aktif belajar adalah siswa. Dan yang paling penting yang kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID-19 dan kita tidak tahu kapan berakhir. Jadi saya dari tim kurikulum SMP Negeri 10, saya menggarisbawahi kepada peserta didik dan orang tua bahwa dalam masa pandemi seperti ini yang diharapkan muaranya ke depan outputnya adalah seorang peserta didik harus belajar mandiri atau dalam kata lain mandiri dalam hal literatur. Artinya peserta didik itu harus proaktif mencari literatur sendiri dalam menyelesaikan setiap tugas dari guru. Sekian dari kami, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.